kita coba untuk mengatasi situasi pandemi di tahun ini, yang mana di era sekarang ini banyaknya kejadian-kejadian yang tidak bisa kita tebak. Dengan itu, dengan keadaan yang dinamis seperti ini, kami berfokus pada 3 aspek, yaitu aspek keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan bagi karyawan kita. Kami pun memastikan keberlangsungan bisnis serta kontribusi kepada masyarakat melalui berbagai upaya. Seperti yang sudah kita ketahui, PT Unilever Indonesia Tbk ini memiliki kegiatan usaha produksi, distribusi, dan pemasaran. Barang-barang konsumsi yang diantaranya yaitu sabun, deterjen, es krim, bumbu masak, produk kosmetik, minuman teh, dan sari buah. Visi kita adalah untuk meraih rasa cinta dan penghargaan dari masyarakat Indonesia dengan menyentuh kehidupan di setiap harinya. Kami pun membuat dan merancang model bisnis, yaitu memasyarakatkan cara hidup yang berkelanjutan. Berikut berbagai peraihan yang mungkin nanti saya bisa menjelaskan. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai laporan untuk para pemegang saham. Unilever Indonesia Holding BV itu sejumlah 32.424.387 lembar saham. Kemudian di masyarakat sebesar 5.725.612.500 lembar saham. Alamat perusahaan kita berada di Geraha Unilever Green Office Park Kapling 3, Jalan BSD Boulevard Barat, BSD City, Tangerang, dengan nomor telepon 0821-8082-7000. Untuk ikhtisar keuangan, yaitu keterangan di tahun 2021 untuk penjualan bersih kita mendapat 42.972. Kemudian harga pokok penjualan 20.515. Kemudian laba bruto 22.457. Kemudian bahan usaha 13.006. Laba usaha 9.451. Laba sebelum pajak penghasilan 9.207. Laba 7.164. Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan 7.557. Kemudian laba bersih per saham yaitu 188. Berikutnya laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan konsolidasi pada aset lancar di 2021 ini kita mendapat 8.828. Kemudian jumlah aset 20.535. Liabilitas jangka pendek 13.358. Jumlah liabilitas 15.597. Ekuitas 4.937 dan modal kerja bersih yaitu 4.529. Untuk rasio keuangan, di margin laba bruto kita mendapat di tahun 2021 ini sekitar 52,3%, margin laba usaha 22%, margin jumlah penghasilan 16,4%, margin EBITDA 24,6%, laba usaha terhadap ekuitas 191,4%, jumlah penghasilan komprehensif tahunan 142,9%, kemudian laba usaha terhadap jumlah aset 46%, jumlah penghasilan komprehensif tahunan berjalan 34,4%, aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek 66,1%, jumlah liabilitas terhadap ekuitas
315,9%. Baik, mungkin langsung saja ke laporan manajemen. Laporan Dewan Komisaris di tahun 2021 ini di masa pandemi merupakan periode yang menantang bagi jajaran direksi. Namun mereka berhasil melaluinya dengan sangat baik. Direksi menangani tantangan krisis COVID-19 ini dengan rasa simpati, ketangkasan, dan tekad. Untuk laporan direksi di tahun 2021 ini, Unilever Indonesia tumbuh positif melampaui pertumbuhan pasar yang negatif. Hal ini disebabkan oleh kekuatan merek dan kepercayaan yang diberikan oleh konsumen. Keberhasilan kami dalam menjaga kelangsungan bisnis, jaringan distribusi kami, dan kerjasama tim. Untuk kegiatan pemasaran pada tahun 2021, kami beralih dari pemasaran presisi berbasis minat ke pemasaran sosio-demografis dan luas untuk segmentasi di seluruh kategori, termasuk home care. Inisiatif ini dirancang agar selaras dengan strategi dan ambisi kami untuk menjangkau banyak orang dan memberikan lebih banyak dampak pada digital. Selain itu, kami juga mulai menguji coba akuisisi data leverage dengan Cleaningpedia, situs web kami yang berisi tip-tip tentang cleaning dalam skala kecil untuk kampanye pemasaran yang presisi. Fokus kami adalah performance marketing. Pandemi COVID-19 mempengaruhi home care di mana kategori pembersih dan cairan pencuci piring melonjak karena orang-orang menjadi sangat peduli dengan kebersihan permukaan sambil menghabiskan lebih banyak waktu untuk makan di rumah. Mungkin itu saja yang bisa saya laporkan untuk laporan tahun perusahaan Unilever Tbk ini. Silakan kepada Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke Pak Panji, saya ingin bertanya, apa program atau rekomendasi untuk tahun selanjutnya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Direktur. Untuk program terbaru, kami akan melaunchingkan Unilever Indonesia akan kembali menggelar program mentoring, yaitu Every You Does Good Heroes, serial The Journey, menghadirkan bijaksana pendiri Change yang telah lama berkecimpung dalam berbagai gerakan, yaitu gerakan pelestarian lingkungan di Indonesia. Berbagai ilmu serta pengalaman kepada 100 peserta terpilih mengenai people engagement. Maka kami pun merekomendasikan untuk 100 peserta terpilih, yaitu mereka yang memiliki ide gagasan yang sesuai dengan 3 pilar, yaitu yang pertama, membangun planet yang lebih lestari. Yang kedua, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Dan yang ketiga, berkontribusi pada masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Kemudian sebanyak 44 peserta memiliki ide dan gagasan untuk membangun planet yang lebih lestari. 27 peserta memiliki keinginan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Dan 29 peserta lainnya ingin menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Sekian. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Baik Pak Panji, saya ingin bertanya, apa saja program kerja yang telah berhasil dilaksanakan di tahun 2021? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dewan Direksi. Untuk program-program apa saja yang telah terlaksana di tahun 2021. Pada bulan Januari, kami mengadakan program beasiswa FAL Bintang 2021, yaitu untuk mendukung perempuan Indonesia menjadi tokoh inspiratif. Kemudian di bulan Februari, kami mengadakan Unilever memperkenalkan pusat isi ulang sebagai alternatif
belanja yang lebih ramah lingkungan. Kemudian di bulan Maret, Persi dan Unilever Indonesia bahas kewaspadaan rumah sakit dalam menghadapi COVID-19. Kemudian di bulan April, Unilever Indonesia juga dan DMI menjaga kebersihan 100.000 masjid melalui gerakan Bersihkan Masjid 2021. Kemudian di bulan Mei, Unilever Indonesia mendistribusikan 60.000 masker N95 melalui Persi dan Dinas Kesehatan. Kemudian di bulan Juni, Unilever Indonesia mendistribusikan lebih dari 40.000 tes kit PCR melalui Satgas Nasional. Kemudian untuk bulan Juli, Unilever Indonesia mendistribusikan 15.000 unit peralatan penanganan COVID-19 ke Surabaya. Di bulan Agustus, Unilever Indonesia sumbang tambahan modal untuk 147.000 pedagang warung. Untuk bulan September, Unilever Indonesia tanamkan perilaku hidup bersih dan sehat kepada 10 juta pelajar. Kemudian bulan Oktober, Unilever Indonesia dukung pengelolaan sampah Bantar Gebang menjadi sumber energi terbarukan. Di bulan November, dalam rangka merayakan Bulan Kesehatan Gizi Nasional atau BKGN, di tengah pandemi, Pepsodent mengoptimalkan inovasi berbasis online. Untuk bulan Desember, dari Sweetsal tepatnya, yaitu mengadakan 1000 hari pertama si kecil sebagai dukungan para ibu untuk memaksimalkan hari pertama kehidupan anaknya. Sekian yang bisa saya jawab untuk Dewan Direksi. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Baik Bapak Panji, saya ingin bertanya mengenai market size, apakah ada fitur baru dan apakah perusahaan ini berkolaborasi dengan bisnis lain? Baik, saya akan menjawab dari Ibu Devi selaku pemegang saham. Untuk strategi atau fitur terbaru dari perusahaan kami memiliki 5 strategi prioritas, yaitu mendorong pertumbuhan pasar melalui stimulasi konsumsi konsumen. Kemudian yang kedua, memperluas dan memperkaya portofolio ke value segment dan premium segment, menjadi yang terdepan dalam hal eksekusi. Kemudian yang keempat, termasuk kanal dan inovasi, dan penerapan e-everything di semua lini termasuk penjualan, operasional, dan pengolahan data, dan juga tetap menjadi yang terdepan dalam penerapan bisnis yang berkelanjutan. Maka dari itu kami pun bisa berkolaborasi dengan berbagai perusahaan. Unilever Indonesia Foundation diskusikan kolaborasi dan aksi nyata selanjutnya. Unilever Indonesia telah membantu meningkatkan kualitas kesehatan secara berkelanjutan dengan menjangkau 100 juta masyarakat dalam menanamkan perilaku hidup bersih dan sehat melalui program ibu untuk anaknya, kemudian program sekolah, dan program dari brand-brand yang dimilikinya. Kemudian Unilever Indonesia telah membina 4.000 unit bank sampah di 18 kota, mengurangi 12 ton sampah anorganik, dan melakukan digitalisasi bank sampah menggunakan platform Google My Business untuk mendorong adaptasi gaya hidup ramah lingkungan. Dan Unilever Indonesia telah membina dan bermitra dengan lebih dari 151.000 pedagang UMKM dan petani. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Baik Bapak Panji, mengenai kepercayaan kami selaku pemegang saham, apa saja prestasi yang telah didapatkan oleh perusahaan ini? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Abdullah
selaku pemegang saham. Untuk penghargaan dan sertifikasi, perusahaan kami banyak sekali mendapat penghargaan berikut sertifikasi dari berbagai pihak. Di antaranya penghargaan tingkat internasional, kami mendapat Sustainable Business Award pada tahun 2021 diterbitkan oleh Global Initiative pada tanggal 21 Februari 2021. Kemudian ada Economic CSR Brand Equity Award yang diterbitkan oleh Economic pada 27 Februari 2021. Kemudian ada Indonesia PR Award, yaitu kategori populer Consumer Goods Company, yang diterbitkan oleh Warta Ekonomi pada tanggal 21 Mei 2021. Kemudian ada juga Corporate Branding PR Award yang mengkategorikan consumer goods, diterbitkan oleh Economic pada tanggal 14 Mei 2021. Dan yang terakhir yaitu penghargaan atas pelaksanaan gerakan Masjid Bersih yang diterbitkan oleh Dewan Masjid Indonesia pada 6 Juni 2021. Mungkin masih banyak penghargaan lainnya yang sudah tertera di depan Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Panji atas jawabannya. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari berbagai pihak. Untuk laporan bisnis tahunan telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.